Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami, hingga pada kesempatan kali ini Engkau mengizinkan kami untuk melaksanakan peribadahan kami bersama dengan kawan-kawan GMKI Visi Pusut. Ya Tuhan, kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat indah, walaupun ibadah ini kami laksanakan secara virtual, tapi tidak mengurangi persekutuan ibadah yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan, agar kiranya hamba mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik, dan juga para hamba-Mu yang mendengarkan, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, agar mereka dapat menerima firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya sapa teman-teman sekalian, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan tertulis dalam Amsal 23 ayat 18. Karena di sini hanya satu ayat, jadi saya akan membacakannya saja kepada kita semua. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Firman Tuhan kita pada malam hari ini diberi dengan tema What are you looking for? Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan apa yang kamu cari. Nah, kawan-kawan sekalian, dari tema ini dapat kita tarik apa yang akan menjadi pokok bahasan kita kali ini, yaitu yang berkaitan dengan pencarian atau mencari. Kita semua pasti sudah tahu apa itu mencari, kemudian seperti apa itu mencari, dan untuk apa kita mencari. Biasanya kita akan mencari ketika ada sesuatu yang ingin kita temukan atau yang ingin kita peroleh. Tentu saja karena kita merasa ada yang penting dan ada yang kita butuhkan, makanya kita mencari sesuatu. Itu yang saya pahami tentang mencari ini. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita cari. Entah itu misalnya sebuah benda, kemudian sesama kita manusia, kita mencari seseorang misalnya, kemudian kita mencari pekerjaan, kita mencari masa depan, dan masih banyak lagi. Akan tetapi pada topik kita kali ini sesuai dengan Nas Amsal 23 ayat 18, pencarian itu berkaitan dengan masa depan dan harapan. Nah, kita semua pasti menginginkan masa depan yang baik, dan begitu juga dengan harapan kita. Pasti kita berharap akan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang akan menjadi bahasan kita pada ibadah kita hari ini. Nas Amsal 23 ayat 18 ini merupakan salah satu bagian dari perikop Amsal-Amsal orang bijak, yang kebanyakan dari Amsal dalam bagian ini berbentuk sebagai petunjuk. Nah, ayat 18 ini merupakan satu bagian dari ayat 17. Nah, sehingga jika kita membacanya akan lebih mantap jika disatukan dengan ayat 17 dan ayat 18. Nasihat di perikop ini mengambil pola nasihat seperti nasihat yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua menasihati anak-anaknya. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 dikatakan, "Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Dari nas ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, janganlah iri kepada orang-orang berdosa. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak boleh iri kepada orang-orang berdosa? Teman-teman sekalian, kita tinggal di dunia yang menawarkan segala sesuatunya di dalam dunia ini. Kita tinggal di dunia ini dengan segala sesuatu yang ada. Di dunia ini banyak menawarkan tantangan dan cobaan-cobaan. Dunia ini menawarkan kekayaan, kemakmuran, dan segala hal yang bisa mengakibatkan kita jatuh kepada kenikmatan duniawi, kenikmatan ragawi. Nah, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang penuh dengan kekayaan dan kemakmuran. Oleh karena itulah, banyak orang yang dengan banyak cara supaya dia menjadi kaya dan juga menjadi makmur. Menjadi kaya dan makmur memang pada dasarnya tidaklah sesuatu hal yang salah, karena
itu merupakan secara kehidupan kita manusia merupakan sesuatu hal yang wajar. Apalagi jika itu kita lakukan dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, itu memang sah-sah saja gitu. Akan tetapi pada kenyataannya, karena kita termotivasi oleh kekayaan dan kemakmuran, sehingga kita tergoda terhadap harta dan kekayaan yang ada di dunia ini, maka banyak di antara teman-teman kita di luar sana yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang seperti dilakukan oleh banyak-banyak orang, mungkin bertanya kepada orang pintar, memanfaatkan, mungkin ada yang korupsi dan lain sebagainya. Banyak upaya-upaya yang dilakukan demi mencari harta dan kekayaan itu. Yang penting pokoknya aku harus bisa kaya, aku harus hidup makmur. Itulah capaian yang dicapai oleh orang-orang di dunia. Dalam hal seperti inilah diberikan peringatan agar kita tidak memenuhi diri kita dengan angan-angan untuk memperoleh kemakmuran duniawi. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa. Jangan iri. Kita jangan cemburu dengan kebebasan yang ada di dunia ini untuk berdosa, atau dengan keberhasilan-keberhasilan orang yang menceburkan diri mereka ke dalam hawa nafsu duniawi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, teman-teman sekalian, kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Kita jangan menjadi iri dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, yang dapat menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, teman-teman sekalian. Jangan kita berbuat seperti yang diperbuat oleh orang-orang berdosa, dan jangan berjalan di jalan yang mereka ambil. Jangan sampai kita menggunakan cara-cara yang dipakai oleh dunia ini untuk memperkaya diri, sekalipun mereka kaya dan makmur dengan upaya yang mereka lakukan. Kemudian poin yang kedua yang dapat kita pelajari dari Amsal 23 ayat 17 sampai 18 tadi, teman-teman, adalah takut akan Tuhan senantiasa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Nasihat ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana agar kita dapat menjaga pikiran kita dan hati kita dari godaan-godaan dunia ini. Kita harus memelihara rasa takut akan Tuhan di dalam diri kita, melatih diri kita dengan beribadah, tunduk kepada firman Tuhan, dan berserah kepada pemeliharaan Tuhan, dan senantiasa kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tertulis dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Kemudian poin yang ketiga, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sehubungan dengan yang telah dikatakan di atas, takutlah akan Tuhan senantiasa. Lantas kita bertanya-tanya, mengapa kita harus menunjukkan rasa takut akan Tuhan senantiasa? Karena masa depan sungguh ada, dan masa depan dan juga harapan kita sungguh ada. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah menetapkan rancangan-rancangannya kepada mereka yang percaya dan berpegang teguh kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam lirik lagu Semua Baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh dengan harapan. Saya yakin teman-teman sekalian mengetahui lagu ini, dan barangkali lagu ini juga menjadi salah satu pedoman di dalam kehidupan kita bagaimana Tuhan menyediakan rancangan-rancangannya kepada kita. Jika saat ini teman-teman sekalian kita sedang berada di dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa kita pada saat ini dan lain sebagainya, atau apa yang kita cari untuk masa depan kita nantinya gitu. Mari kita sama-sama menggumulkan tema ini di dalam hati dan pikiran kita masing-masing, teman-teman sekalian. Nah, dari perikop ini bisa kita pelajari yang pertama, agar kita jangan mencari kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Kekayaan dan kenikmatan itu memang secara kedagingan akan sangat mengenakkan. Siapa sih di dunia ini tidak ada orang yang
mau kaya gitu. Siapa sih di antara kita yang tidak mau punya harta dan kekayaan yang banyak di dalam kehidupan kita? Kita semua pasti mau menjadi orang yang, janganlah dulu kaya kita katakan, atau makmur, berkecukupan lah gitu. Pasti kita semua mau hidup kita berada dalam kecukupan dan baik-baik. Memiliki segalanya juga, kemudian uang yang banyak, harta, tahta dan jabatan. Semua orang di dunia ini pengen seperti itu. Tetapi semuanya itu akan membawa kita kepada dosa dan kefasikan. Janganlah kita mengejar kekayaan yang ada di dunia ini, tetapi marilah kita mengumpulkan harta kita di sorga. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 19 sampai 20. Kemudian yang kedua, masa depan dan harapan sungguh ada, asal kita takut akan Tuhan dan bersandar kepadanya. Seperti yang telah dibacakan tadi di dalam epistel kita ya, dari Yeremia 17 tadi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 tadi. Artinya di situ, teman-teman sekalian, kita tidak perlu cemas terhadap kehidupan kita ini. Kita tidak perlu cemas akan hari depan. Bisa kita lihat di dalam Matius 6 ayat 34. Dan tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Nah, kalau dikatakan seperti ini, tetapi penting bagi kita kawan-kawan supaya kita tidak berpikir agar kita menjadi malas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi hal yang penting kita ingat adalah supaya kita jangan karena kecemasan kita membuat kita lupa kepada Tuhan. Seperti kata Sujiwo Tejo, kawan-kawan sekalian, mungkin kawan-kawan juga tahu, menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan dan membakar kitabnya. Khawatir besok kamu tidak bisa makan saja, itu sudah menghina Tuhan. Artinya di sana kawan-kawan, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Karena itu yakinlah akan apapun juga, tanpa perlu kita cemas dan khawatir tentang bagaimana hari depan kita. Jika demikian kawan-kawan, ketika dikatakan jangan khawatir dan jangan cemas, lalu apakah yang dapat kita lakukan untuk saat ini? Yang dapat kita lakukan adalah takutlah akan Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan. Takut akan Tuhan, cari dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Mari kita menjalani hidup ini dengan bijaksana dan dengan takut akan Tuhan sebagai dasarnya. Orang yang bersandar kepada Tuhan, hidupnya akan terjamin dan pasti berpengharapan. Demikian firman Tuhan teman-teman sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan yang sangat indah kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 23 ayat 18. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah bersama-sama menggumuli tema kami pada hari ini. Apa yang kamu cari? What are you looking for? Yang menjadi pertanyaan yang sangat besar dan pergumulan yang sangat besar di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mencari harta dan kekayaan dan kepuasan duniawi, akan tetapi kami mampu untuk yakin dan tetap teguh bahwa harapan dan masa depan itu pasti ada dan tidak akan hilang. Dan kami yakin bahwasanya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, terlebih-lebih Tuhan di masa-masa muda kami ini. Kami penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, akan tetapi dengan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami mau memberikan keyakinan kami dan kepercayaan kami bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu kami yakin Engkau akan senantiasa menyertai kami dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami tidak perlu lagi cemas dan khawatir. Yang perlu kami lakukan adalah agar kami selalu takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi pencarian kami di dalam kehidupan kami, agar kiranya Tuhan, kehidupan kami penuh dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.